Bahkan pelanggan kita tuh sampai bilang gini, tuh Nanomart steril kan tuh, sampai segitu. Jadi ini pelajaran juga sih ya buat kita. Jadi saya mau sebutkan dulu faktor yang hancur tuh kenapa. Di awal kan saya udah bilang bahwa kita nih mudah nih, labil, apapun dimau gitu kan. Pengen ini, ngeliat teman punya itu juga pengen. Nah, secara tidak langsung budaya konsumtif ini dilakukan secara tidak langsung dari ini tadi, dari hasil penjualan toko ya kan. Itu kita gunain ya motor gitu lah, ya apa sih yang ini. Nah, akhirnya di titik dimana kita ngerasa bahwa biasanya kita jualan sehari dapat sekian, jadi sekian ya gitu kan. Kok jadi makin banyak atau makin turun? Hancur tadi di bawah, pusing. Bayangin anak 18 tahun punya utang sekian ratus juta, nggak ngerti jualan, itu gimana rasanya coba? Ditinggal sama bapak lagi balik kampung kan. Nah, kemudian alhamdulillahnya selang berapa tahun Babe datang nih si Panano. Oke, kita berdua komitmen. Kita baikin lagi. Itu tadi rumus yang saya bilang di awal. Ide dari anak muda dicombine dengan jam terbangnya orang tua, jadilah satu formula ajaib. Yang bagus lah ya. Yoi. Nah, tapi selama bokap di kampung, dia tahu tuh kabar bahwa ini lagi morat-marit. Tahu banget. Berarti setiap hari lu kasih kabar. Yoi. Kan? Dan ekspresinya mungkin kalau dia ada di tempat saya digambar. Digambar habis. Karena tahu ya, ini larinya kemana nih uang? Ini duit kemana gitu kan? Barang-barang udah pada nggak ada, uang juga nggak ada. Apa yang mau dijual gitu kan? Terus mutarnya gimana? Mutarnya gimana? Nah, jadi kembali ke formula tadi. Nah, setelah Babe datang kita komitmen membuat satu formula tadi. Nah, di situ mulai itu titik dimana kita kita move on. Bisa gitu ya. Jadi benar-benar kita dari yang warung kita naikkan ke level semi grosir nih kita bisa ngejual barang yang dibeli untuk dijual kembali. Udah di segmen itu gitu kan. Naik ke minimarket dari ukuran bangunan cuma 10 kali sekian sampai dengan kondisi yang sekarang. Bahkan saat ini kita sudah melakukan mungkin ada beberapa unsur bisnis yang kita ekspansi ke sana, termasuk agrobisnis. Kemudian yang saat ini kita lakukan jadi pengembangan untuk Nanomart ini mau gimana ke depan, dan kita udah punya plan-nya semua, sudah punya blueprint. Terus gini, kalau menurut gue, jadi ada beberapa teman gue yang memang dia pengusaha ya, Jok ya. Sombong. Iya. Dia emang yang kayak menanamkan. Bener gak sih, ini kan kebetulan lu pengusaha muda ya. Amin. Bener gak sih kayak menanamkan mindset utang itu kalian jauh lebih bisa mendorong atau gue bilang apa ya, mood booster gitu ya. Maksudnya menanamkan di mindset, nih gue utang banyak. Artinya apa? Gue hidup nggak boleh ceroboh, gue hidup nggak boleh konsumerisme. Nah, yang seperti itu bener nggak sih sebenarnya? Artinya kalau gue mau besar, utang gue harus banyak. Gitu. Untuk mendongkrak mindset pola pikir saya gitu. Menarik. Saya jawab ya. Jadi kayak gini. Terkait dengan utang kembali bahwa ini ranah sensitif. Ya, biar gimana pun saat ini ada paradigma ataupun ya seperti itulah bahwa kalau bisa sih jangan utang ya. Gitu. Kalau bisa. Berarti mindset itu terpatahkan. Iya, kalau memang dari segi finansial udah kuat. Kan gitu. Tapi juga saya tidak menyarankan berutang, juga tidak melarang berutang. Ya, karena saya berkaca di pribadi ya. Pribadi. Cuman memang sejatinya kalau kami jujur memang sampai saat ini berhutang, karena hutangnya pun ke distributor, karena kita perlu barang terhadap mereka. Dan secara intensitas pembayaran kita rutin banget. Aman lah ya. Aman. Iya, karena artinya gini sih. Kalau saya ngelihat ini terlepas dari hutang boleh atau tidak ya. Kita melihatnya kayak gini, ketika hutang ini produktif, nggak ada masalah, it's okay. Yang salah tuh hutang digunakan untuk konsumtif. Nah, ini yang kadang blunder tuh. Tapi nggak ada habisnya sih bicarakan yang gitu ya. Nggak. Kayak lu boleh berutang, lu nggak boleh berutang. Nah, itu udah ranah personal. Saya tidak menyarankan juga tidak menganjurkan ya. Tapi menurut gue agak berat ya lah. Menurut gue agak beratnya karena apa? Si Joko itu memulai usaha di usia muda, yang dimana gejolak
mudanya itu luar biasa. Itu gejolak, iya gejolak. Tapi Joko gini, gue dapat apa ya, dapat Fakta. ya mungkin fakta positif. Mungkin prinsipnya Joko yang seperti gue bilang, tidak masalah gue kehilangan masa muda, tapi gue nggak kehilangan masa depan. Serius, keren. Wow, cerdas, cerdas. Sekian podcast hari ini. Belum. Prinsip kayak gini kan hampir-hampir jarang ditemui di anak-anak muda sekarang, gitu kan. Yang emang gue kalau emang SMA, mendingan gue ikut orang tua dong. Gue minta sanggung apa segala macem. Nah, yang kayak Joko udah bersikap mandiri, itu kan jarang ditemuin kan. Nah, yang jadi masalah berikutnya, lu di umur labil kayak gitu, udah ngelola uang, ya asumsi gue mungkin udah ratusan juta karena itu udah mulai merangkak naik kan usaha lu, Joko. Nah, kalau sampai dengan sekarang nih, gue tanyain, omset pembelian lu sampai berapa sih? Beli barang dagang. Beli barang. Ini modal. Iya. Sampai berapa dong? Di atas 100 lah. 100 miliar. Enggak juga. Di atas 100 juta ada pokoknya. 100 juta serius? Di atas 100 juta. Di atas 100. Ya berapa angka pastinya saya nggak tahu ya, mungkin bisa bisa triliun, bisa puluhan miliar, nggak tahu loh ya. Itu pengeluaran dalam sehari? Per bulan. Per bulan? Berapa? 100 juta. Berapa? 100. Di atas 100 juta atau ya udah di atas 900 deh gitu, 900. Ini soalnya pengusaha ini beda di atas 100 jutanya. Yaitu 1 M, 2 M. Iya benar. Benar. Pastinya dong. Serius bro 1 M? Ada lah. Kenapa sih? Gua kepo banget tuh. Ada deh gitu kan. Ya, pokoknya intinya di atas 100 lah gitu. Di atas 100 lah ya. 1 bulan ya? 1 bulan. 1 bulan tuh luar biasa. Ya silakan analisa sendiri lah. Iya. Atau nanti japri boleh. Iya ya. Yoi. Ayah. Tapi gini bentar. Tapi serius nih, jujur saya mau kasih tahu nih sedikit bahwa itu kan saya jualan tuh di usia 18 tahun. Bayangin men, anak usia muda yang taunya kongko ya kan, biasanya muter-muter, tiba-tiba 5 tahun tuh kita kayak isolasi diri. Iya. Jauh banget. Harus fokus, nggak kemana-mana, duit. Mohon maaf ya saya sebutin brand baju tuh, syukur-syukur kalau ada baju yang bagus. Per hari itu baju hadiah dong, yang Paramek, yang Aqua. Itu udah keren. Siap-siap membayar yang disebutkan tadi. Maksudnya gini. Artinya ya memang ketika kita punya satu niatan yang tinggi, sejatinya harus ada pengorbanan dong. Itu fakta di lapangan. Gue setuju banget. Konsekuensi juga ada gitu kan. Jadi kalau mau hidup enak tapi masih tidurnya malam, bangunnya siang, mimpi. Kayaknya mimpinya ketinggian gitu kan. Lu tadi nelpon gue jam berapa ya? Jam 11 siang. Enggak, artinya kayak gini, semua yang dilakukan Joko udah terbayar saat ini, bro. Amin. Kalau yang dia bilang harus memulai, kenapa Nanomart itu sendiri, ya endingnya sih manis. Ada asin, ada asam, ada manis. Manis asam manis. Artinya begini, nggak semua orang kan bisa menikmati manis di ujung. Kadang ada orang bangun usaha, manisnya duluan. Benar. Terakhirnya asam, ya kan? Nah, mental pengusaha muda yang seperti dimiliki Joko kan tidak dimiliki oleh orang lain. Ini bagaimana nih Joko? Lu menanamkan ke anak-anak muda yang di Kabupaten Berau misalnya, biar jadi punya mindset seperti lu gitu. Apa yang harus ditanamkan di mindset mereka? Jadi gini, sorry ya saya buka dikit nih, open dikit. Saat ini kan saya juga tergabung di Kadin, di divisi perdagangan, Kamar Dagang Indonesia, kemudian di HIPMI juga, di HIPMI juga, ya Kabupaten Berau. Tujuannya itu sebenarnya gini mas, terkait dengan mindset, saya tidak menyalahkan ya teman-teman mau berwirausaha, teman-teman mau bekerja itu hak masing-masing, Tapi sejatinya bahwa sadar atau tidak ternyata penopang ekonomi terbesar Indonesia itu UMKM. UMKM. Nah, jadi mindset yang kita mau munculin di sini adalah kenapa saya tergabung dulu ya? Kenapa saya tergabung? Karena pada saat saya lagi di benar-benar ngejalanin usaha, itu kita tuh yang aduh nih mau gimana gitu, mentor nggak ada, yang ngarahin nggak ada, yang menjadikan motivasi juga nggak ada gitu kan. Nah ini kemudian saya rasa bahwa saya harus punya manfaat nih buat teman-teman generasi muda. Nah itu kenapa saya gabung di sana. Nah kemarin di Kadin kita ngadain roadshow sama HIPMI, kita keliling kampus, kemudian keliling SMA, kita perkenalin nih teman-teman yang
bergerak di wirausaha, khususnya di usia muda. Artinya menyebarkan informasi positif. Virus positif. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Dan makin mengembangkan UMKM di Berau lah ya. Sejatinya seperti itu. Iya kan? Sejatinya seperti itu. Ada rencana ini nggak sih kayak pengembangan gitu? Biasanya kan kayak produk-produk Kampung. Ya, bukan maksudnya lebih ke kotanya sendiri. Iya. Buat 2, 3 sampai Asik. Jadi kayak keinginan, misalnya, wah, gue tahun depan tuh harus kayaknya buat satu lagi deh. Iya. Jadi kalau kami ya sebenarnya memang kan kita termasuk 10 tahun tuh waktu yang tidak singkat ya. Kita sebenarnya udah punya step-step dan planning kita 10 tahun ke depan mau seperti apa. Jadi ketika Nano nih kita udah mulai start bareng sama Babe Ane, kita mikir nih kalau kita, mohon maaf saya sedikit open. Kalau kita bertahan di satu unsur bisnis ini aja, kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Benar. Ntar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kita akan bingung gitu loh. Terus kita mikir, apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kita coba ekspansi dari lini usaha yang berbeda, yaitu di agrobisnis. Tujuannya apa? Misal ya, kalau yang di salah satu bisnis ini lagi goyang, satu bisa nopang, kan kayak gitu. Nah, dari 10 tahun berjalan, unsur bisnis yang satu nih kita anggap sudah bisa memberikan passive income secara finansial. Nah, dan mulai dari awal tahun tadi kita udah memantapkan, oke, next untuk proyek lanjutannya Swalayan kita akan membuat sebuah gudang dan kemungkinan itu akan menjadi gudang logistik kita. Kemudian kita ada ekspansi untuk beberapa cabang-cabang lain. Minta doanya. Oke, bicara masalah tentang hidup lo nih. Lo ini ngaku orang yang BM nggak banyak maunya gitu. Tapi dalam posisi hal yang seperti bukan yang gue mau barang ini, tapi lebih ke arah usaha ini dilihat orang udah, Nanomart udah besar nih. Tapi bagi lu yang masih yang ini harus lebih deh dari ini gitu. Nah, jadi gini, ini tantangan nih sebenarnya. Menarik nih pertanyaan. Tapi sebenarnya kalaupun saya jawab penting nggak nih ya? Penting ya. Penting banget. Karena kan usaha gue juga masih kecil. Gue langsung mau belajar nih. Gilang juga punya usaha aja. Apa itu Mas? Jual jangkrik. Kroto. Udah lama mancing nih. Gue jadi YouTuber banget. Sarkas sekalian dah. Oke, lanjut. Lu BM nggak orangnya? Jadi gini Mas, kalau terkait dengan banyak keinginan itu normatif ya, namanya kita anak muda. Cuman ya kalau bisa memang per schedule. Iya, maksudnya. Memang harus. Jadi kayak gini sih di beberapa seminar yang sudah saya coba ikutin terkait dengan ini, kita punya goals nih. Tapi ternyata kita jangan cuma sekedar mimpi doang Mas. Memang kita jabarkan, kita breakdown tuh. Apa nih langkah awal yang kita perlu lakukan? Hal sederhananya mungkin, saya harus bangun jam 7 pagi nih. Jam 7 pagi saya harus ngapain? Nanti selang 1 tahun targetnya apa? Sampai nanti sekian tahun baru goals itu bisa didapat. Artinya kita bukan hanya sekedar bermimpi gitu loh. Tapi kita punya aturan yang jelas, roadmap yang jelas. Apa yang harus kita lakukan hari per hari, minggu ke minggu, bulan per bulan. Supaya targetnya mudah digapai kan gitu ya Mas. Dan jadinya semuanya itu tertata dengan rapi. Dan lu tipikal orang yang nulis nggak sih? Enggak. Ditempel di dinding gitu kan? Kalau gua dulu gitu. Tapi jujur nulis apa? Jujur, gini loh. Di kantor saya tuh Mas, nah itu ada mobil Ferrari, tempel doang. Nah gitu. Ada swala gede, tempel aja. Itu apa halu? Tapi gini, saya bukan halu, itu lebih ke kalau kita ikut kayak ada apa ya? Bentar gua Born to Success. Born to Success itu selalu yang kalau lu mau sampai di suatu mimpi, lu harus bermimpi yang tinggi dulu gitu. Nggak apa-apa, lu jatuh nggak apa-apa. Jadi itu yang dilakuin itu bukan nulis ya, kayak lu mau mobil apa nih? Lu print tuh, lu tempel. Itu di mana yang selalu? Itu namanya kalau nggak salah law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Benar. Benar. Tapi serius saya pernah baca bukunya loh. Saya pernah baca bukunya. Dan terakhir saya nonton videonya Bosman Marigo. Gimana dia caranya untuk bisa berdiskusi dengan Bill Gates. Bill Gates apa Steve Jobs gitu kan? Dia taruh fotonya si orang ini ke dalam dompet.
Dompet dimasukin, dikantongin. Seorang Mardigo. Tau nggak apa yang terjadi? Bener-bener dia diundang dari 100 orang dia ada. Orang Di situ. Indonesia. Dan diberikan kesempatan untuk bertanya. Tuh, artinya kalau selevel dia aja udah punya keyakinan seperti itu, why not untuk kita gitu kan? Iya, oke. Kita siapa gitu. Iya. Tapi ada harapan untuk itu sih. Oke. Iya, tapi jangan lupa dengan jangan selalu teori aja kan. Intinya sih seperti itu, prakteknya jangan. Praktek juga maksudnya gini. Kita punya satu figura gitu kan, misalnya mobil, motor. Nggak hanya sekedar melihat gitu loh. Tapi tuh di apa ya? Diresapi juga dengan apa yang harus kita lakukan nih supaya bisa kita dapat. Dan gue dulu punya bos yang selalu ngomong kayak gini. Kan kebanyakan orang tuh ngomong kayak kapan ya gue punya mobil gitu? Jangan katanya. Lebih bagus kamu ngomong gini. Suatu hari gue bakal. Luar biasa. Cuman kan masuk di logika. Kenapa sih lu mimpi terus? Kapan? Kenapa lu bertanya? Sama kayak gini nih. Saya sering nemuin nih teman-teman yang merasa bahwa kayaknya saya nggak bisa deh punya ini. Iya. Secara tidak langsung tuh di alam bawah sadar. Mindset kan. Iya. Itu jadi kayak kita mau punya tuh nggak bakalan bisa gitu. Itu sebenarnya gini, menurut gue tuh orang yang memadamkan semangat. Kalau gue bilang sih pemadam kebakaran ya, maksudnya memadamkan semangat yang ada dalam diri orang. Gue pernah ketemu dengan beberapa orang ya, kayak misalnya dia tanya, bang bagusnya usaha apaan ya? Terus gue kasih tahu kan usaha ini. Waduh, modalnya bagaimana bang? Modalnya pinjem dong. Sekarang multi payment kan banyak tuh, lu apa segala macem. Udah kasih tahu apa modal segala macem, terus dia bilang terus marketingnya bagaimana? Marketingnya begini-begini aja. Terus dia nyari alasan untuk tidak melakukan hal itu. Nah artinya mindset seorang pengusaha itu hampir tidak dimiliki oleh semua orang. Just as simple ya, maksudnya enak banget ya kalau orang tuh bisa usaha dan langsung sukses. Wah enak banget. Kan orang kalau melihat Joko tuh sosoknya yang, waduh Joko masih muda, enak banget ya. Enak banget. Misalnya marketnya udah berjalan, apa logisnya udah banyak banget gitu kan. Nah, asinnya kan orang nggak tahu bro. Bener. Nah, bener. Kayak Joko sendiri misalnya, ini sekalian gue tanyain, pernah nggak mengalami yang kayak sisi terpuruknya Nanomart di masalah finansial atau masalah emosional atau segala macam? Pernah nggak mengalami yang down banget gitu? Jadi kalau bicara masalah down mas, kayaknya saya terlalu berbohong kalau saya bilang tidak ada ya. Karena masalahnya kan di dunia usaha itu kan ada kompetisi ya. Benar. Kompetisi antara yang satu dengan yang satu gitu. Mungkin menjatuhkan apa segala macam ya, kita nggak tahu. Benar. Pernah nggak sih yang sampai diisuin apa segala macam gitu? Jadi gini sih, kalau bicara kompetisi saya garis lurus dulu ya. Untungnya kita di teman-teman di Berau ini pelaku swalayan itu secara komunikasi baik banget. Jadi memang kita tuh saling support. Kuat ya. Bersahabat banget. Alhamdulillah. Cuma kalau bicara terkait dengan pernah nggak nih kita tuh berada di situasi titik yang terendah down gitu kan, banyak mas. Karena itu ibarat satu paket sih sebenarnya. Dan kita emang harus siap. Kapan pun itu bisa datang. Nah jujur kalau bicara situasi itu, ini yang kemarin nih, yang benar-benar yang ngebuat kita tuh yang jeger gitu kan. Tiba-tiba gitu. Tiba-tiba mas diserang. Kita lo taunya juga dari media, iya kan? Apa boleh saya buka nih di sini? Oh jadi bentar. Jadi itu awalnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu mas. Media nge-blow up kita baru tahu. Dan itu udah ditonton, dibaca sama. Banyak banget. Jujur teman organisasi pada nanyain mas. Bahkan pelanggan kita tuh sampai bilang gini, tuh Nanomart steril kan tuh. Sampai segitu. Paling parah apa juga? Dari kasus itu karyawan saya tuh isu di luar ada yang dinyatakan positif. Saya nggak terima dong mas. Lu klarifikasi dong Jo. Klarifikasi parah. Jadi pada saat berita tuh booming, jujur saya tidak bisa menutup diri bahwa saya lagi down pada saat itu. Down banget. Kaget lah. Kaget. Karena kalau saya tarik alurnya, kronologisnya, ini harusnya tidak terjadi. Tidak terjadi. Dan itu kalau di dunia bisnis pencitraan tuh luar biasa, pengaruhnya besar banget. Ya cuman gini, saya meyakinnya gini mas, bad news is good news. Artinya Allah punya rencana lain nih buat kamu, kan gitu. Yang kedua, ini kayak ujian. Kayak kita pernah sekolah kan? Sorry ya, pernah ya? Lulus kan? Belum tentu. Bukan homeschooling. Gak tahu lulus kagak. Iya kan? Udah. Nah, Homeschooling diam aja. Saya lanjut ya. Iya. Jadilah pendengar yang baik. Oke. I'm a good listener.
Jadi ujian kali ini ya itu kita anggap sebagai ini ibarat kita sekolah. Kita mau naik kelas, sejatinya kan kita harus ujian dulu. Benar. Nah, ini perkaranya. Kalau kita bisa ngelewatin ujian ini, kita naik kelas. Oke. Tapi kalau nggak bisa, kita tinggal kelas. Oke. Ini pertanyaannya. Ini menjadi challenge buat saya. Jujur saya tertantang dalam artian yang positif ya. Oh, saya punya tim, saya leader, saya harus bisa ngelewatin masalah ini. Ini masalah sederhana. Karena yang saya yakini bahwa setiap kita ya itu selalu punya masalah, pasti bahkan. Dan leadernya membuat trouble solving kan, membuat apa? Iya. Formula untuk memecahkan masalah. Yes, cuman begini mas, ada satu yang saya tanamkan kepada tim dan perusahaan ini mungkin salah satu ideologi perusahaan juga bahwa ingat masalah yang kita lewatin saat ini itu masih tergolong kecil. Oke. Karena sejatinya masalah yang jauh lebih besar itu udah di depan mata. So tugas kita sekarang itu mempersiapkan mental dan mindsetnya, supaya ketika kita berada di masalah besar tersebut kita bisa survive, kita enjoy. Gue mau applause dulu dong. Ayo, terima kasih. Intinya gini, semua orang itu punya permasalahan ya. Yoi mas. Lo mau jadi seorang pengusaha, lo mau jadi seorang bisnismen, apapun lah profesinya, pasti semua orang tuh punya punya problem. Iya. Sorry. Gue mau ketawa dulu. Gue dengerin lu, udah kayak ustad, ya kan? Tiba-tiba ada kecolok. Nah, terus kembali ke masalah isu. Dan apa step yang lu lakuin untuk udah nih gue harus ngelakuin ini ya. Jadi gini mas, memang di media tersebut ya fakta yang terjadi bahwa ya mungkin saya harus jabarkan dulu ya biar maksud saya tidak ada misinformasi di sini karena udah clear semuanya. Jadi gini, kronologisnya memang yang bersangkutan tuh ada belanja. Itu fakta di lapangan. Oh jadi yang ini yang menyebarin kalian isu. tahu? Nggak tahu. Jadi gini. Isu. Jadi gini. Kami tahu di media dulu nih bahwa ada, mohon maaf, salah satu pasien datang belanja. Kami kaget. Begitu kami tarik kronologisnya, ternyata yang bersangkutan ini datang itu di tanggal 22 April. Sementara pemberitaan awal di media itu tanggal 10 Mei. Artinya udah range waktunya hampir 20 hari gitu kan. Dan kami baru tahu, nggak gila lah gitu kan. Dan di media disebutkan minimarket di depan rumah sakit. Kami memang jujur tidak merespon karena memang tidak ada brand yang disebut di sini. Hanya saja ada asumsi liar gitu loh yang beredar, pesan-pesan berantai, bahkan udah masuk ke black campaigns ya. Itu bahasanya yang dimohon untuk tidak berbelanja di udah mulai panik mas. Karyawan dijauhin sama lingkungan, saya lo dijauhin sama lingkungan. Serius? Kayak makanan menjauh nggak? Kayak apa? Kalau lagi makanan menjauh itu. Enggak juga, tapi memang jujur. Gitu. Mungkin saking dia menjauh kan, makanan tuh menjauh gitu. Tapi jujur, memang dijauhin itu iya. Bahkan ada salah satu karyawan saya, mohon maaf ya, ini suami istri lagi hamil. Gara-gara isu itu mencuat, dijauhin sama suami di rumah. Tuh gimana coba? Sampai segitu. Sampai segitunya. Skeptik banget sih. Artinya, nah kemudian isu yang kedua itu tadi. Karyawan kita dinyatakan positif. Saya nggak mau tinggal diam. Jujur memang kami langsung pada saat berita itu muncul kita langsung rapid semua karena saya rasa itu jawaban dari isu ini. Setelah rapid kita nunggu waktu kurang lebih 5 sampai seminggu lah. Nah sambil menunggu itu kita banyak tuh dicerca pertanyaan teman-teman organisasi lingkungan. Ini bener nggak? Ini bener. Jujur saya nggak bisa ngejawab mas. Karena kenapa? Saya belum tahu ini kronologisnya seperti apa gitu loh. Iya benar. Masih rancu banget. Walaupun seharusnya kami menjadi pihak pertama yang tahu itu. Dan harus mengklarifikasi. Betul. Dan gue bingung sebenarnya sama media. Kenapa sih mereka nggak klarifikasi dulu gitu kan? Ya nggak tahu ya. Mungkin untuk kecepatan informasi kan. Iya. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya harus bisa dihindarin ya. Oke. Cuman gini sih, maksud saya gini mas. Jadi jujur kita udah klarifikasi ya kemarin bersama dengan langsung Dirut. Nggak selang hampir 3 mingguan. Oh itu setelah tes rapid dulu. Rapid dulu. Hasilnya keluar, baru kita ngadakan klarifikasi bersama wartawan dengan Dirut. Nah ternyata yang menarik perhatian di sini adalah pihak rumah sakit. Kenapa tidak melakukan proses tracking nih kepada karyawannya Nano? Tracking ini maksudnya gimana ya? Mencari informasi kemana aja si pasien ini melakukan kontak gitu kan.
Nah, karena pada saat itu dia belanja itu dikejar sama perawat, men. Dikejar sama perawat. Horor ya? Bukan horor gini. Jadi yang bersangkutan lagi sholat di masjid nih di sebelah. Emang dijaga sama perawat. Tiba-tiba yang bersangkutan belanja. Nah, mungkin saya tidak tahu kronologis aslinya seperti apa. Si perawat ketinggalan, dikejar lah sampai ke toko. Oke. Nah, pada saat berada di toko, yang bersangkutan ini cuma beli roti dan air mineral. Kemudian waktu tidak keadaan toko sih nggak rame ya, sepi ya. Nah, terus si perawat langsung buka pintu, terus ngebawa pulang yang bersangkutan. Nah, kami juga mempertanyakan, kenapa kami tidak diberikan informasi bahwa yang bersangkutan ada belanja? Ternyata dari analisa si perawat bahwa tidak ada kontak yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh karyawan Anomat menggunakan APD. Face shield, masker, sarung tangan. Artinya udah sangat meminimalisir. Karena yang belanja pun yang tidak menggunakan masker nggak boleh masuk. Nggak boleh. Kita punya aturan yang belanja harus wajib pakai masker. Ya? Nah, kemudian yang kedua, pasien tersebut juga menggunakan masker. Oh gitu. Itu alasan kenapa di Nano tidak dilakukan tracking. Nah, cuman informasi ini tidak detail di media awal. Sehingga ini yang menjadi bola panas di luar gitu, Mas. Dan itu pengaruh nggak sih, Job, sama parah banget, Mas. penjualan? Anjlok ya? Anjlok. Saya nggak mau bicara angka di sini lah ya. Ntar itu gue japri ya. Bukan anjlok lagi. Saya sebagai orang yang bertanggung jawab di situ juga down. Bener-bener yang 3 hari itu kayak orang stres berat, Mas. Gila ya, yang tadinya sampai mungkin di dalam toko itu 10 orang, tiba-tiba mungkin satu. Syukur kalau satu, Mas. Kadang-kadang nggak ada. Kadang nggak ada. Saya open aja di sini. Tapi good newsnya adalah ketika kita udah klarifikasi, kita dapat reaksi support. Luar biasa, keren banget. Saya salut, terima kasih buat warga Berau, khususnya Bu di rumah sakit juga terima kasih banyak. Sangat membantu banget. Sangat membantu banget. Dan alhamdulillahnya dengan isu kemarin juga tidak silaturahmi kami dengan pihak rumah sakit malah jauh lebih erat sekarang. Padahal udah lama tuh tetanggaan ya. Kami bergantungan hidup di sana, men. Jadi itulah ujiannya naik kelasnya, akhirnya berteguran nih dengan langsung dirut lagi. Tapi percaya nggak sih kayak kita kalau di dunia usaha, itu kayak kita bersedekah kayak gitu, pengaruh besar nggak sih sebenarnya? Saya sih gini ya, Mas. Saya nggak tahu ya. Maksudnya dalam keyakinan itu kan keyakinan kita beragama. Misalnya kan kayak kita, misalnya gue sedekah nih 1 gitu. Pokoknya ngelakuin sesuatu yang baik deh, pasti kembali gitu. Impactnya itu kan jauh lebih besar. Itu sebenarnya percaya nggak sih? Kalau saya ya jujur dari agama yang saya anut mengajarkan hal demikian. Yang kedua dari beberapa mentor bisnis saya juga mengajarkan sama hampir keseluruhan mengajarkan hal demikian, hal yang serupa. Untuk bisa berbagi gitu. Nah, jujur dari kata berbagi ini saya dulu sempat ngebangun komunitas terapi sedekah 5 tahun yang lalu. Nah, itu gue sempat tuh. Nah, terus komunitas ini berkembang menjadi itu tadi yayasan yatim piatu yang kita bangun. Si Gilang nih pernah dengar nih terapi sedekah. Lo kalau nggak salah yang disedekahin namanya? Makanya cuma gak ada yang mau nerima dia. Makanya gue denger aja, nggak pernah sampai. Nah, iya. Kembali ke awal nih, lu katanya kan sekarang juga sibuk dengan agrobisnis, dengan yayasan, dan itu termasuk lu BM banget gitu loh, yang banyak maunya lu di sektor agro juga lu jabanin yayasan. Nah, kalau yayasan ini lebih ke arah apa? Jadi kalau di yayasan ini, Mas, sebenarnya lebih ke sosial sih. Sama yang kedua tadi, kita pengen ini mau bersedekah gitu kan. Dan biasanya ke beberapa yayasan, kenapa nggak kita buat sendiri gitu loh. Akhirnya kita buat. Tapi positif lah ya. Positif. Berarti jadinya tuh dari awal tuh cuman yang iseng-iseng. Akhirnya udah deh kita bikin nih yang lebih yang seriusnya gitu ya. Bener banget. Jadi itu berjalan sampai sekarang. Berjalan. Kalau untuk yayasan udah hampir 1,5 tahun sih perjalanannya. Itu sama pengusaha-pengusaha di Berau sama? Ya enggak, jadi kalau untuk tempat kita disupport sama Ketua Kadin Berau, ya? Mas Ipit, tahu nomor Intermilan sejati. Gila tuh rumah apa? Jujur ya, saking fanatik ya, saya bisa diagnosa tuh dia pakai kostum warna apa? Jangan serius, warna apa coba? Biru. Inter Milan. Iya, itu. Serius. Misalnya, saking fanatik gitu kan. Sampai di singlet aja ya, nggak usah bicara ini. Nggak, terlalu vulgar gitu. Lu fanatik sama lu? Gak usah lah, gue itu
apa ya? Musuh banyak orang. Ini kan gini aja, ikut saya, kita bikin fans club Jamet Koprol tuh keren kalau ada di Bro. Maaf nih, gue nggak Ya, bisa. Sekarang back to topic nih. Nih gue punya pertanyaan pamungkas nih yang terakhir. Mantap, Bambang loh pamungkas nih. Menurut lu udah satisfied nggak? Lu udah puas belum dengan di usia segini? Gue udah punya bisnis agrobisnis, gue punya yayasan yang udah mungkin usaha udah mulai menambah ekspansi ke cabang yang lain. 80% sih orang tahu sih Nanomat kan. Bukan maksudnya, lu udah puas belum? Atau gue pengen ngembangin lagi gitu? Ya, atau gue misalnya, gue umur 50 tahun, kayaknya gue harus punya ekspansi sampai ke 4 kota apa segala macam. Oh iya. Jadi kalau benar bicara tentang dreams, mimpi ya. Tapi sorry, saya luruskan dulu bahwa untuk yayasan itu saya di sana hanya sebagai ketua. Artinya kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain supaya bisa bergerak bersama. Banyak lah ya. Banyak. Kalau berbicara tentang keinginan, mimpi, banyak banget mas. Jujur banyak banget. Tapi ya kita berbicara realistis aja ya. Ya setidaknya saya sudah punya gambaran. Ini 15 tahun ke depan saya harus gimana, udah ada gambaran sih. Dan saya rasa terlalu privacy kan ya. Iya, itu makanya masuk di masalah lu banyak maunya banget gitu loh. Itu masuk juga kan. Pasti. Di mimpi-mimpi itu pasti banyak gitu loh. Selama orang hidup tuh mimpi itu selalu ada. Menurut gue sih itu standar banget ya. Semua orang tuh pasti punya banyak keinginan. Cuman gini loh mas, yang lucunya itu ya, ini nggak tahu ya, ini dari pengamatan saya. Ketika kita punya banyak mimpi, segala sesuatu pengen yang instan. Ini yang keliru deh kayaknya mas. Nah itu, makanya gue sebenarnya pengen tanya lu nih yang nikmatin proses atau yang ya udahlah biar aja prosesnya gitu-gitu aja gitu. Terkait dengan proses mas, sadar atau tidak ya dari goals kita. Ini kan goals nih, kita berada, kita nyaman nih mendapatkan impian kita. Tapi sejatinya ada unsur-unsur atau elemen-elemen untuk bisa sampai ke sana. Nah, unsur-unsur elemen-elemen ini atau komponen ini itu yang kadang ngebuat kita tuh yang jenuh, males, benar. harus bisa belajar begini, begitu yang kita tuh nggak mau gitu loh. Nah ini yang terkadang ngebuat kita tuh stuck, mandek. Tapi itu nggak harus dilewatin. Mau tidak mau, jadi memang kita dituntut, dipaksa men. Iya. Jadi kalau buat saya ya bullshit kalau orang bercerita bahwa ketika kita berwirausaha apapun yang saya lakukan saya happy. Enggak. Padahal lebih serius. banyak ngeluhnya sumpah. Ngeluh parah. Cuman memang ya itu. Lo harus lawan. Bayangin nggak bisa kali-kalian disuruh ngerjain hitung akuntansi gimana coba mas? Waduh. Kalau gua di posisi lo bahagia banget gua. Oke, thank you banget buat Joko sekali lagi kami terima kasih banget. Dan buat teman-teman yang mau nonton kita bisa di Facebook ya. Iya, Facebook. Oke, Brokes pamit. Thank you. Sampai jumpa lagi di bintang tamu lainnya. Dan tidak kalah serunya dari Joko. Thank you banget. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.